Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Al-Fatihah bin al-Futuh wal Mulu Rasul wa salah hadisat al-ruh tubatin nasuh wa bin ta'lim wa ta'allum wa ifada wal istifada wa nafal intifa' minta arwah walidina walikum wa tinawatikum wa amwatil muslimin thumma ila rugud bil isyad wa ghathil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad wa awliya usaha hadhihi al-baldah khususan syuyukhul mutaqaddimin من معهد صداقير أن الله تغشاهم برحمة الله بركاتهم وأسلام المريم إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال قطب الإشاد ولغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد في الحرص على المال هلاك الدين وفي الحرص على الجاه جميعا fil hirsi dalam bersemangat atau ambisi alal mali atas harta pingin kaya pingin dapat untung besar halakuddin ambisi terhadap harta hasilnya adalah hancur urusan agama warok ditinggalkan pakai hilah jadinya kenapa yang penting dapat mal padahal laisa dinullahi bil hiyali bukanlah ajaran agama menghila itu. Jadi bukan ahli fikih yang pintar menghila. Penipu agama yang menghila. Kenapa? Agama itu ngajarkan kita takwa Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana alladzina yastami'una al-qaula mereka yang dipuji oleh Allah orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul qaulnya siapa itu? Qaul Allah fayattabi'una ahsana maka mereka mengikuti ahsanahu yang terbaik itu qaul loh memangnya ada qaulullah yang tidak baik? Pertanyaannya kan gitu. Ada enggak golon Nabi yang tidak baik? Pertanyaannya begitu. Ada golnya ulama yang tidak baik? Enggak. Tapi kok yang dipuji oleh Allah fattabi'una ahsana. Ngikuti yang terbaik. Ngikuti terbaik itu artinya yang paling takwa, al-atqa, al-aslam, al-awra, al-ahwat itu ahsana. Bukan ngikut gol yang paling dhaif. Itu bukan ahsana. Fayattabi'una ad'afah itu. Itu pakai gol madhab yang jauh. Bukan begitu. Cari yang paling mu'tamad. Cari yang paling warok. Cari yang paling ihtiyat. Begitu yang dipuji oleh Allah. Fayattabi'una sana. Karena itu kalau kamu itu fikih jangan kamu main-main ikut yang ahsanahu dalam ukuran syariah paling selamat dari haram
paling selamat dari syubhat, bukan sesuai selera. Karena kamu kepingin pakai gol ini aja, karena kamu itu kepingin kaya pakai gol ini aja. Itu bukan fayattabi'una ahsana, itu bukan fayattabi'una ahsana. Paham ya? Hati-hati kalau ngerti dalam berbahasa fikih. Bahaya itu. Sekarang ini kadang-kadang buat bahtul masail bagus, tapi untuk pelajaran, jangan langsung untuk ifta. Bukan kelasnya kita berfatwa. Kita bukan mujtahid hatta mujtahid ifta, bukan juga, bukan. Hati-hati. Menurut kesimpulan keputusan maka hukumnya boleh. Menurut siapa itu? Hati-hati. Boleh kamu pelajari bahtul masail untuk melatih pemahaman, tetapi bukan untuk menetapkan hukum, bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Bahaya. Akhirnya versi pondok A bahtul masailnya menyatakan boleh, versi pondok B bahtul masailnya menyatakan tidak boleh. Berarti ada ikhtilaf antara murid nih. Jadi keputusan tidak boleh begitu. Karena itu kalau sudah terjadi begitu, disodorkan kepada yang alim, yang kelasnya mantep. Bener enggak ini kira-kira? Begitu seharusnya ya. Jadi karena itu jangan, kalau bahasa Jawa, mekitik. Mekitik cilik tapi ngaku gede. Tahu tinggi enggak? Tahu tinggi? Namanya tinggi, tapi ternyata cilik. Itu namanya mekitik, nggak boleh begitu ya, khususnya ilmu fikih. Hati-hati loh ya, itu berkaitan dengan hukum. Baik. Menurut saya tidak begitu. Yang menurut kamu itu siapa? Ya nggak boleh menurut kamu ya. Kamu sendiri sih nggak boleh menurut kamu. Baik. Dalam ambisi harta itu akan menyebabkan halakut. Maksudnya ambisi harta apa? Yang penting dapat harta. Kaya, jama'ahu min halal au min haram lam yubali bih. Enggak perlu tahu, enggak perlu khawatir, sudah halal haram sini. Enggak boleh. Au jama'ahu bi ta'ah maksiyah, atau dia ngumpulkan dengan cara taat atau cara maksiat, nggak peduli. Yang penting dapat. Ayo kita adakan sepak bola, walaupun ribuan orang yang nggak sholat, biarkan, bukan urusan kita, yang penting dapat fulus. Jama'ahu bi ta'ah atau jama'ahu bi maksiyah, nggak peduli. Bahaya. Bahaya. Man la yubali bima akhad lam yubalillah bima adkhalahun nar. Bima bi syai'in au bima adkhalahun nar, billadhi adkhalahun nar maksudnya. Orang yang tidak peduli cara mendapatkan harta dengan segala cara, yang penting dapat harta, Allah pun masukkan neraka dengan cara apapun terserah. Kenapa? Enggak pakai kenapa, kamu enggak pernah peduli kok. Urusan apa pakai alasan? Pakai hujjah. Bahaya orang yang demikian ini. Ya, bahaya. Masallallahu al-afiyah, hati ya. Termasuk orang yang haris alal mar, orang yang ambisi terhadap harta, yaitu jika dia mentasarrufkan harta juga semaunya nafsu. Duit ini harus disalurkan kepada yang tepat. Paham ya? Harus disalurkan kepada yang tepat. Kalau duit ini disalurkan kepada yang tidak tepat, itu
lebih salah daripada nggak menyalurkan sama sekali. Tak ulangi ya. Duit itu kalau disalurkan kepada yang tidak tepat, itu lebih salah daripada tidak mengeluarkan sama sekali. Gimana gambarannya? Ada duit. Duit ini dikeluarkan, tapi tidak tepat. Ada fuqara wal masakin yang membutuhkan itu duit, tapi dibuat beli mercon. Syiar maulid jedar jedur jedar jedur jedar jedur. Padahal ada fuqara wal masakin yang membutuhkan. Hah? Atau tidak mengeluarkan sama sekali. Mana yang lebih jelek? Tidak bantu fuqara wal masakin atau mengeluarkan duit tapi untuk tidak membantu fuqara wal masakin, hanya sekedar untuk main-main. Yang ini yang lebih salah. Yang kedua, sama-sama jeleknya ini abor, ini akbah. Ada santri sakit, kelaparan dia, butuh makan, ngasih makan kucing, kasihan kucing ini. Santrinya dibiarkan kelaparan. Bukan tempatnya kamu menolong kucing saat ini, menolong santri ini. Kenapa? Kamu berarti mentasarrufkan harta kepada yang tidak tepat. Ini termasuk adalah orang yang haris, orang yang ambisi harta juga. Nah itu kadang-kadang heran kita. Kenapa ya? Kok ada orang punya harta kok tidak tepat sasaran? Oh, ternyata ada riwayat begini. Abal mal an yakhruj illa min haitsu dakhal. Abal malu, tidak mau harta itu keluar. Abal malu an yakhruj, harta itu tidak mau keluar illa min haitsu dakhal, kecuali sesuai dengan masuknya. Masuk haram, keluarnya ke haram. Masuk halal, keluarnya ke taat, begitu. Sesuai dengan masuknya. Di Ihya itu diceritakan ada seseorang izin sama gurunya, guru saya mau haji, padahal orang ini haji berkali-kali. Untuk apa? Kamu haji untuk ridha Allah. Iya guru, saya kepingin ridha Allah, saya kepingin taqarrub ilallah ke Ka'bah Musyarrafah. Masya Allah, jauh ya haji ya. Iya guru, berapa bulan, sekian bulan. Gimana kalau kamu dapat ridha Allah, nggak perlu pergi jauh, lebih gede pahalanya. Iya, apa guru? Tetangga kamu itu ada banyak yang memerlukan harta kamu. Nggak usah kamu berangkat, duit biaya hajinya bagikan kepada mereka. Gimana? Lebih gede dan kamu dapat ridha Allah. Saya kok mantap haji sekarang guru. Kata gurunya, bukan ridha Allah kamu dapat. Kamu haji nafsu. Kamu haji nafsu, bukan haji untuk dapat ridha Allah. Karena itu abal mal an yakhruj illa min haitsu dakhal. Memang harta itu tidak mau keluar kecuali sesuai dengan masuknya, enggak tepat sasaran namanya itu. Enggak tepat sasaran. Dah, saya teruskan. Wa fil hirsi 'alal jah, dalam ambisi mendapatkan kedudukan, kepingin dihormati, kepingin dikenal sebagai tokoh, halakuddin wal mal, celaka harta, celaka agama dan celaka harta jami'an semuanya. Hubbul mal itu jelek, hubbul jah lebih jelek. Kenapa? Kalau hubbul mal cukup mengorbankan agama, tapi kalau hubbul jah, harta dan agama juga dikorbankan. Kepingin dikenal sebagai orang dermawan, bangun masjid, bagi-bagi. Kepingin dipilih dari DPR, bagi-bagi. Halakuddin wal mal. Halakuddin wal, kepingin jadi gubernur, bagi-bagi. Halakuddin wal mal. Hubbul jah. Hati-hati.
Hubbul jahnya ustad, hubbul jahnya orang punya ilmu, bisa ngadakno maulid. Wah, besar-besaran. Tapi ternyata bukan takzimun nabi, takzim nafsi. Takzim nafsi. Niatnya lain. Karena itu udahlah. Jangan sampai hubbul jah, bahaya itu. Bilang akhiru ma yakhruju min qalbil arif hubbur riyasah. Orang yang arif itu loh, terakhir yang keluar dari penyakit hati cinta kedudukan, cinta ketokohan, cinta kehormatan. Ya Allah. Padahal setinggi apapun hubbul jah yang ada pada diri kamu, itu akan mengurangi daripada nilai agama kamu. Semakin tinggi hubbul jah, semakin merosot nilai agama kamu. Nilai agama ini adalah lebih berharga daripada nilai jah yang terhormat di dunia, tapi di akhirat yang terlaknat nantinya. Kamu dikenal ada di dunia, Masya Allah orang soleh, tapi kamu akan dikumpulkan dengan syayatin nanti dari kiamat. Jangan macam-macam. Allah maha tahu siapa diri kamu. Kamu mau kemas dengan serban, kamu kemas dengan hadis, kamu kemas dengan Al-Quran. Dengarkan baik-baik. Yang ngapalkan Quran itu orang Yahud juga bisa. Ngapalkan Alfiyah atau fikih Zubat orang Yahud juga bisa, orang kafir juga bisa. Belajar ilmu shorof, ilmu nahu, orang kafir juga bisa. Ilmu fikih juga bisa. Nih, hati yang paling tepat. Karena itu bukan itu yang bisa menyelamatkan kamu. Illa man atallaha biqalbin salim. Selamatkan hati kamu, jangan sampai ada hubbul jah, hubbul riyasa di hati kamu. Tilkad darul akhirah, itu surga. Naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Uluwan itu apa? Hubbul jah itu. Hubbul jah itu. Gak usah gitu. Gak akan dapat apa-apa kamu. Ladin wala mal. Kamu gak akan dapat apa-apa itu nantinya. Sekarang mau tanya, apa nilainya harta kamu? Kamu dibangunkan rumah, kamu dibelikan mobil, kamu dikasih harta miliatan. Apa nilainya itu semuanya kalau itu ada halakuddin? Kalau agama kamu rusak, kamu nilai kamu jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa nilainya itu semuanya? Emangnya berharga harta, tapi kamu mendapatkan laknat. Harta, kamu akhirnya dimurkai oleh Allah. Harta, kamu akan menjadi orang saghir indallah. Enggak ada nilainya itu semuanya. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Masya Allah. Kadang-kadang kita menilai harta lebih, kedudukan dimuliakan sama orang itu lebih. Oh Masya Allah. Padahal bukan itu. Nanti di akhirat, kalau kamu dekat sama Nabi, kamu adalah hebat. Kalau kamu dengan para anbiya, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyahada wasalihin, itu hebat. Bukan ma'al presiden, wala DPR, wala gubernur, wala bupati, wala wali kota, mas. Nggak ada manfaatnya itu semuanya. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Jadi begitu. Itu yang hebat. Mau tak tambahin? Nanti buka di kitab Bidayatul Hidayah. Tapi di takliknya itu luar biasa. Di sini dikatakan gini. Wa idza garabaka syaitan sultan au garuba minka sultan,
Kalau sudah dekat kepada kamu sultan, atau kamu didekatkan sama sultan, jadi orang dekat sultan. Tahu sultan? Umaro. Jadi orang dekat Umaro. Fakun minhu, maka jadilah kamu daripada sultan itu, ala mitli haddis sinan, seperti orang ada di mata tombak atau mata anak panah. Kalau di sini ada anak panah, ini anak panah. Miring sedikit, jerus. Miring kiri sedikit, jerus. Gimana? Kenceng tok. Kalau kamu sudah didekati sama sultan, kamu jangan miring sedikit pun, kenceng lurus. Harus tambah berhati-hati. Bukan tambah bangga loh ya. Harus tambah berhati-hati. Ujian itu bukan kamu enggak dikenal sama orang. Ujian itu kalau sudah dikenal sama orang. Ujian itu bukan kalau kamu enggak punya duit. Kamu tinggal sabar aja. Tapi ujian itu kalau berdatangan banyak duit. Ujian itu kalau bukan kamu nggak punya tamu, enak seturuh kan. Ya. Ujian itu kalau banyak tamu yang datang. Kalau perlu Fir'aun ziarah sama kamu. Itu ujian itu. Kamu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Fakun ala mitli haddis sinan. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat. Bacakan supaya tahu ya. Jadi ilmu ini bisa mengantarkan kamu tadi itu menjadi orang semakin jatuh kalau tidak dibarengi dengan tasawuf. Karena itu kitab-kitab seperti begini harus dibaca supaya hati-hati, supaya selamat. Kita bacakan ya. Gala Abu Dzarrin li Salamah, ya Salamah, la takhsha abwaba salatin, fa innaka la tusibu min dunyahum illa asabu min dinika afdal minhu. Ya Salamah, jangan kamu itu datangi pintunya Sultan Umaro. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan dari dunia mereka kecuali mereka sudah mendapatkan daripada agama kamu yang lebih afdol daripada yang kamu dapatkan. Kamu dibantu. Wah, dibantu sekian miliar. Ketahuilah mereka sudah nyuri iman kamu lebih berharga daripada harta yang kamu dapatkan dari dia. Nyuri akhlak kamu, nyuri takwa kamu, nyuri hubbullah wa rasulih dari hati kamu lebih daripada itu. Tabir. Hati-hati, mudah-mudahan selamat. Wa hadhi fitnatun azimatun lil ulama. Ini justru fitnah yang paling besar bagi orang yang punya ilmu ini. Mudah-mudahan kamu semuanya jadi ulama. Tapi hati-hati, jangan kamu terpengaruh dengan fitnah azimah ini. Wadhari'atun sa'batun lisyaitan alaihim. Ini adalah satu cara setan yang paling sulit yang untuk menguasai ulama. Kena ini, buyar semuanya sudah. Apalagi kalau omongannya enak, tertarik nanti. Syaitan terus begitu akan mempengaruhi. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Dikatakan lam yazalis salaf mithlul Hasan wa Thawri wa Ibnul Mubarak wal Fudail wa Ibrahim bin Adham wa Yusuf bin Asbat yatakallamuna fi ulama'id dunya min ahli Makkah wa Syam wa ghairihim imma limailihim ila dunya, wa imma li mukhalatatihim salatin.
orang-orang seperti sekelas Sufyan Tsauri, sekelas Al-Hasanul Basri, sekelas Abdullah ibnul Mubarak, sekelas Fudail ibn Iyad, Ibrahim bin Adham, Yusuf bin Asbat. Mereka itu selalu membicarakan ulama-ulama dalam dua hal. Pertama, ulama ambisi duniawi. Yang kedua, ulama-ulama yang sudah bergabung dengan umara. Kenapa? Karena kalau sudah demikian buyar nanti akhirnya ilmunya ini. Hah? Buyar nanti ilmunya. Ini semuanya karena jah atau hubbul mal. Tapi hubbul jah lebih bahaya itu. Halakuddin din wal mal jami'an. Wis, jangan banyak-banyak wis. Nanti akhirnya terlalu panjang. Suara Nabawi.